Ini dia MacBook Air M1 2020, laptop game changer yang mengubah semua peta dunia perlaptopan. Dan hari ini gue bakal ngajak kalian ngabisin waktu seharian bareng MacBook Air M1 2020 ini. Kita cek performanya, baterainya, dan yang paling penting apakah laptop ini masih relevan buat dipakai sehari-hari di tahun 2024-2025. Oke, hari ini gue buka laptopnya agak siang ya, karena ada keperluan di luar buat kirim-kirim barang. Setelah sampai rumah sekitar jam 10.20, gue baru buka laptop. Sebelum pakai laptopnya, tentunya kemarin itu udah terisi penuh baterainya 100%. Karena udah gue charge pakai docking station Acer yang jadi sponsor hari ini. Ini adalah 16-in-1 docking station premium yang bakalan cocok banget buat MacBook atau laptop kalian. Box docking stationnya kayak gini ya. Di dalamnya kalian dapat docking stationnya, terus kalian juga dapat kabel Thunderbolt 4. Yes, ini udah Thunderbolt 4 ya. Jadi bakalan super kenceng banget buat transfer data. Terus yang terakhir ini ada adaptor 160 watt. Jadi ini dockingnya desainnya super ganteng, premium, dan sangat durable. Cocok buat kalian konten kreator atau para editor yang pekerjaannya itu super berat. Portnya banyak banget, gua rasa hampir semua yang kalian perlu itu ada di sini. Total ada 16 ports, bahkan ada port LAN juga di bagian belakang. Thunderbolt 4-nya juga ada 3 biji, ada HDMI, DisplayPort, dan USB Type-A juga. Super duper lengkap. Kemudian di depannya juga ada port audio sama micro SD, terus ada juga USB Type-A, dan ada Type-C juga, yang ini yang nyambung ke laptop kalian. Bahkan dock ini juga udah support sampai dengan 3 eksternal display resolusi 4K buat MacBook ya, karena udah dilengkapi dengan teknologi DisplayLink. So cocok banget buat kalian yang suka multitasking, seperti video editor, streamer, ataupun konten kreator. Jadi bikin produktivitas kalian itu meningkat jauh. Buat ngecas juga port Thunderbolt-nya ini kenceng banget. Bisa sampai 96 watt. Gua sendiri udah tes di MacBook Air M1 gua. Cuman butuh 1,5 jam aja udah full baterainya. Buat transfer file juga super kenceng. Gua copy file 4,5 GB itu cuman butuh waktu di bawah 5 detik aja. Bayangin, kenceng banget. Nah, kalau kalian mau internet kenceng juga udah ada LAN-nya. Ini bisa kalian pakai dengan speed sampai dengan 2,5 gigabits per second. Dockingnya ini juga bisa dipakai di semua OS ya. Mau Windows, macOS, Android, ataupun Linux Ubuntu, ini bisa semua. Cara setup DisplayLink-nya juga gampang banget. Kalian tinggal download aja aplikasinya dan kasih izin aja di settingnya. Semuanya udah ada sih di buku manualnya. Gua sendiri udah pakai docking ini buat setup utama gua. Buat edit-edit video memang praktis dan super nyaman banget. Bikin kerjaan jadi makin gampang. Dan karena desainnya cakep gini, gua bisa taruh dengan rapi di bawah desk shelf gua. Nah, kalau ngomongin kekurangan, paling cuman portnya aja sih yang lebih banyak di belakang. Seandainya banyak di depan bakal lebih enak lagi buat gua. Buat kalian yang mau beli bisa cek link pembeliannya di bawah ya. Dan ada diskon spesial buat kalian. Masukin aja kode promo Divini10 atau Divini5. Oke, yuk kita kembali ke videonya. Oke, pertama-tama yang gua langsung notice dari MacBook Air M1 ini adalah kecepatannya pas booting. Dari posisi mati total sampai masuk ke desktop itu kurang dari 10 detik. Ini tuh berkat chip Apple Silicon M1 yang benar-benar meningkatkan performanya dibandingkan Intel di model sebelumnya. Nah, pagi ini gue langsung kerja pakai MacBook-nya ya untuk buka Chrome dan bales-balesin email dari brand-brand yang udah di-link sama gue. Setelah itu gue cuman ketik-ketik aja untuk skrip video ini dan satu video lainnya. Nah, semuanya itu gue ketiknya di browser ya, langsung di Google Dokumen. Setelah sekitar hampir setengah jam ketik-ketik dan buka-buka browser sekitar 6 tabs ya,
Sama bales email juga, gua cek baterainya itu masih nggak berkurang nih, masih 99%. Jadi laptop ini tuh bener-bener awet ya kalau dipakai untuk kerjaan ringan. Nah, di jam 11 gua ada meeting Google Meet dengan salah satu vendor. Meetingnya berlangsung cukup lama sih, dan gua itu nyalain webcam sama mic-nya. By the way, mic sama webcamnya ini kualitasnya bagus banget guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, setelah meeting Google Meet sekitar 40 menitan, ternyata baterainya itu drop sampai ke 89%. Wow, lumayan juga ya. Karena gua rasa memang cukup berat ya, tapi menurut gua ini tuh masih jauh lebih hemat ya kalau dibandingin sama laptop-laptop Windows. Nah, setelah selesai meeting, gua lanjut lagi untuk ketik-ketik di Google Dokumen. Ketik-ketik skrip lagi ya, sambil sesekali buka YouTube untuk lihat video buat cari inspirasi. Ini tuh gue lakuin sekitar sampai jam makan siang. Sekitar jam 1-an lah. Nah, gue cek lagi baterainya itu ada di sekitar 80%-an. Nah, pas gue tinggal makan, karena gue tahu laptop ini tuh hemat banget, jadi gue biarin standby aja, nggak gue sleep atau gue tutup. Jadi gue langsung tinggal aja untuk makan, dan dia nanti bakal sleep sendiri. Setelah makan dan istirahat selama 1 jam, gue balik kerja lagi. Dan pas gue nyalain itu, baterainya itu masih di 76%. Jadi kira-kira gue tinggal makan sekitar 1 jam itu, baterainya itu berkurang 4% ya. Masih oke banget. Itu pun dengan kondisi browser Chrome-nya masih terbuka 7 tabs. Oke, jadi gue langsung lanjut kerja untuk ketik-ketik lagi sampai skrip gue akhirnya kelar. Jadi untuk daily use kayak buka Chrome, Google Docs, atau multitasking ringan, ini tuh super smooth banget, nggak ada lag sama sekali. Bener-bener ngebantu kita buat kerja secara efisien. Performanya sih nggak main-main. Next gua pakai untuk edit video karena gua harus kejar tayang. 2 hari lagi video harus tayang dan gua edit videonya itu pakai DaVinci Resolve ya. Oh ya, sebelum edit video gua cek baterainya itu ada di 69%. Ini ya gua tunjukin dulu. Nah, di edit video ini baru kerasa bedanya sama chip Intel. Chip M1 itu nggak cuman kenceng buat kerjaan ringan, tapi juga mampu ngelibas kerjaan berat kayak edit video atau edit foto. Meskipun ini cuman Air ya, bukan MacBook Pro. Performanya itu masih kenceng banget. Gue udah bandingin sendiri sama PC gue ya, yang seharusnya itu lebih powerful dengan Ryzen 5 6 core 12 thread-nya. Dan RAM-nya itu juga 2 kali lebih gede. Bahkan ada dedicated GPU-nya juga. Tapi kalau dibuat ngedit masih agak ngelak. Beda sama MacBook Air M1 ini. Edit video dengan efek yang berat sekalipun nggak ada ngelaknya sama sekali. MacBook Air M1 ini bener-bener bisa ngehandle workflow gua tanpa kendala. Nah, akhirnya gua selesai video editing itu sekitar jam 5. 2 jam ya edit videonya. Dan baterainya itu masih sisa di 53%. Luar biasa ya. Sebenarnya sih kalau gua mau lanjut kerja lagi, laptop ini tuh bisa digeber sampai malam. Tapi gua ambil skenario normal aja lah ya. Biasanya orang-orang kerja itu sekitar 8 jaman. Dan ya, laptop ini tuh bener-bener capable banget. Dengan sisa baterai sekitar 50% ini, gua masih bisa pakai laptop ini tuh untuk hari besoknya tanpa harus ngecas. Gua nggak kepikiran kalau dulu laptop itu bisa seawet ini baterainya. Kalau gua hitung-hitung ya bisa dapat sekitar 8 sampai 10 jam screen on time. Itu sih literally seharian itu kalian nggak perlu colok charger. Ini salah satu alasan kenapa gua bilang laptop ini tuh masih sangat worth it banget di tahun 2020 atau bahkan di tahun 2025. Nggak perlu lagi khawatir kehabisan baterai di tengah jalan, apalagi ini portable banget ya. Beratnya itu cuma di 1,2 kg aja. Desain unibody aluminiumnya itu juga timeless banget, solid, tipis, dan ringan. So, kesimpulannya gimana? Jujur, gua masih ngerasa laptop ini tuh sangat worth it banget. Bahkan dengan adanya gempuran laptop-laptop baru dari AMD dengan seri HX 370-nya, terus Snapdragon dengan X Elite-nya, sama Intel dengan Core Ultra 200 series-nya. Semua laptop-laptop ini yang kedepannya bakal sangat bersaing dengan MacBook.
Semuanya ini bakal super efisien banget. Baterainya itu bahkan bisa ngalahin MacBook. Tapi kalau dari segi harga, M1 ini benar-benar nggak bisa dikalahin. Harganya kalau kalian lihat di marketplace ya, MacBook Air M1 ini harganya itu rata-rata di 11 jutaan. Sedangkan laptop-laptop baru yang gua sebut tadi, itu rata-rata harganya 16 sampai 20 juta. Jadi bedanya itu lumayan banget. Jadi kalau kalian cari laptop buat kerja, editing video, bahkan ngegame tipis-tipis, yes, untuk pertama kalinya gue bisa bilang kalau MacBook itu bisa buat ngegame ya. Tapi cuman tipis-tipis aja ya. Ya ini adalah pilihan yang sebenarnya gampang banget. This is still the best value laptop buat baterai dan performanya. Oke, buat kalian yang mau beli udah ada product tag ya yang udah gua siapin atau kalian bisa cek di deskripsi. Tentunya semuanya udah gua pilihin yang harganya paling murah. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini pamit dulu.